Beberapa informasi dari teman-teman di lapangan yang DC-nya lagi rajin banget, super rajin banget datang untuk wilayah Jabodetabek Jawa, kemudian untuk wilayah Sumatera yang paling banyak ya, dan kota besar yaitu Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang lagi rame pinjol ini gencar banget di bulan ini. Nah, pinjol apa saja itu DC-nya sampai datang ke kantor, bahkan sampai ketemu di luar rumah. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk konsultan yang kemarin sempat ditutup segala usahanya oleh OJK. Saat ini mereka sudah berani terang-terangan membuka diri bahwa mereka adalah konsultan yang memang benar, konsultan yang berjalan memang lurus membantu masyarakat ataupun orang-orang yang terkena pinjol, yaitu konsultan Malahayati, yang mana di media sosialnya mereka sudah terang-terangan membantu mereka yang terkena pinjol. Nah, seperti ini informasinya, kalian cari aja lah di Instagram, ada itu ya, penanganan dan pendampingan nyata secara teknis oleh tim Malahayati Konsultan kepada seorang ibu yang punya tagihan di home credit. Dan banyaklah segala macam antek-anteknya yang memperkaya kata-kata di dalam komen-komenan ini dan yang memancing orang lain untuk menggunakan jasa mereka. Tapi perlu kalian ingatkan semuanya, di sini OJK dan Satgas pasti sudah mengeluarkan edaran mengatakan bahwa Satgas pasti hentikan kegiatan PT Malahayati Nusantara Raya. Apakah ini sama dengan PT Malahayati Konsultan? Apakah mereka berganti nama? Intinya segala sesuatu dalam perusahaan ini sedang dalam pemeriksaan OJK dan mereka sudah menghentikannya di tanggal 28 April 2026. Jangan mau masuk ke dalam lubang yang sama lagi. Jadi kalau sudah dari pihak OJK menghentikan, artinya sudah ada proses yang sedang berjalan. Kalaupun sekarang mereka masih menjalankan usaha mereka, ingat tidak ada konsultan yang benar-benar mau membantu masyarakat tanpa ada iming-iming ini. Jadi daripada uangnya dipakai untuk bayar konsultan, mending kalian sendiri yang mulai untuk berani galbay mandiri, perbanyak informasi, mulai kuatkan mental. Ingat, masih ada UMKM besar lainnya yang saat ini galbay tapi masih kuat mental. Yang penting yakin mereka punya itikat baik dan mereka langsung menuju pada pinjolnya tanpa lewat perantara. Itu yang harus kalian tekankan ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi kita update ya beberapa pinjol-pinjol yang mana cara penagihannya ini luar biasa. Ada beberapa saya sudah screenshot buat kalian, mulai dari ada Indodana yang mana mereka mulai menebarkan teroran dengan cara pura-pura buka lowongan dan langsung disuruh datang ke alamat orang yang galbay. Nah, seperti ini informasinya. Ini adalah kerjaan para DC. Kenapa? Karena seperti ini dibilang dibutuhkan 20 orang desk kolektor Indodana dan Kredivo secepatnya yang benar-benar butuh kerja dan serius, langsung kerja gabung secepatnya, non pengalaman, usia maksimal 50 tahun, ditempatkan di Jakarta Selatan dan kirimkan ke alamat ini. Dan ternyata setelah dikulik-kulik lagi ternyata itu adalah alamat orang yang galbay. Nah, itu cara DC zaman sekarang dan alhamdulillahnya banyak sekali orang yang komen dan minta langsung DC ini ditangkap. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan ada lagi untuk pinjam SP letter nih, hati-hati. Ada seorang teman yang mana dia ada galbay, terus kok baru galbay beberapa hari sudah langsung ditawarin diskon. Nah, banyak yang mengatakan kalau udah yang seperti ini hati-hati sekali, karena kebanyakan diskon-diskon dari pinjam SP letter itu banyak yang hoax. Karena rata-rata hampir mereka sudah bayarkan, ujung-ujungnya utangnya tidak lunas dengan alasan DC-nya bahwa kalian wajib bayarkan dulu satu tagihan ini baru bisa mendapatkan diskon. Nah, itu banyak terjadi ya, khususnya buat pinjam dan SP letter. Nah, buat yang galbay di pinjol-pinjol ini, kalian wajib kuat mental aja. Saya yakin DC lagi digencar-gencarnya sama pinjol. Karena apa? Kalau mereka nggak dapat target, mereka nggak gajian. Apalagi sekarang semua orang sudah memilih untuk galbay dengan ekonomi seperti ini, dolar yang semakin tinggi, rupiah yang semakin melemah. Dalam kondisi seperti ini, orang lebih mempertahankan diri untuk tidak membayar.
lebih mempertahankan diri untuk hidup, lebih terbiasa untuk lebih baik malu aja deh, lebih terbiasa lagi untuk nggak apa-apa diteror, yang penting aku masih makan hari ini daripada saya bayarkan hari ini, saya jual harta benda saya tapi utang tidak lunas. Nah sekarang orang lebih memilih untuk itu. Sama halnya seperti beberapa informasi yang saya terima baru-baru ini, ternyata untuk DC pinjol dan yang orang-orang galbay itu nggak hanya di Indonesia saja. Negara tetangga saudara kita atau satu rumput yaitu Malaysia juga banyak yang ketakutan didatangi DC. Bahkan lebih parahnya ini, DC-nya itu nggak segan-segan sampai ke kantor mereka. Nah, saya coba bacakan beberapa komentar-komentar mereka tentang SP Letter. Dia bilang, guys, nak tanya, kalau 3 bulan tak bayar SP Letter, dia orang betul-betul datang ke rumah atau office ke I plan nak bayar semua ujung bulan. Jadi dia 3 bulan galbay nih. Dia mau tanya SP Letter ini datang gak ke kantornya atau ke rumahnya. Terus ada yang jawab, awak tak rimas ke dia orang asik kal. Saya lambat 3 hari pun nonstop kal serabut aku. Katanya baru 3 hari aja galbay, dia udah telepon terus-terusan ke kantor dan dia lesah. Terus ada yang mengatakan, saya pun sama, dia akan datang rumah ke. Tapi macam mana nak bayar kalau akun TikTok kita tuh kena blok, saya data tunggak 3 bulan nih katanya. Jadi baru 3 bulan itu dia tertunggak karena akun TikToknya itu terkena blok dan dia bingung untuk membayarkan. Jadi yang galbay itu bukan hanya orang Indonesia, yang terblokir akunnya itu bukan hanya orang Indonesia. Banyak sekali negara tetangga baik mengguna SP Letter, pinjam, TikTok itu banyak yang galbay. Untuk negara maju aja ada yang galbay, ya kan? Cuman yang perlu kan update adalah beberapa saat ini pinjol-pinjol lagi banyak sekali penagihan. Ada yang mengatakan kemarin, Mbak, kok aku ada manyem ya? Nggak ditagih Mbak ya? Ada apa ini Mbak? Nah sekarang ternyata ini dia efeknya. Mangsa-mangsa baru untuk saat ini, ada beberapa orang mengatakan, aku baru galbay 2 minggu, DC-nya udah datang banyak sekali. Aku baru galbay cuma ratusan ribu, DC-nya sudah rame lagi. Nah sekarang saya update beberapa informasi dari teman-teman di lapangan yang DC-nya lagi rajin banget, super rajin banget datang untuk wilayah Jabodetabek, Jawa, kemudian untuk wilayah Sumatera yang paling banyak ya, dan kota besar yaitu Makassar. Untuk Kalimantan saya belum dapatkan update-nya, nanti saya akan update lagi buat kalian. Nah salah satunya itu adalah kredit pintar. Nah baru-baru ini teman saya di daerah Jabodetabek ya, itu baru galbay 500.000, DC-nya udah 2 kali datang. Terus jadi informasi, Mbak ini sampai kapan DC-nya datang? Saya sampaikan DC-nya udah selesai, itu nggak akan datang lagi. Karena apa? Dia sudah bosan dengan kalian, dengan uang 500.000 tidak dibayar, dia akan cari lagi target luar. Yang penting kondisikan diri kalian bahwa setiap DC datang jangan pernah janji bayar. Kalau semakin kalian janjikan bayar untuk bayar setiap gajian, yakin kalian akan dijadikan target sama mereka. Itu teman-teman ya. Lanjut lagi, itu ada aku laku lagi rame-ramenya di wilayah Lampung. Tapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman semuanya, aku laku ini emang ada menyebar ya, mungkin di daerah-daerah lain. Tetapi perlu perhatikan untuk DC-DC yang tidak sebanyak Kredivo ini, biasanya dia datangnya itu paling hanya 1 kali aja. Karena apa? Daerah-daerah seperti wilayah Sumatera, Kalimantan ataupun Makassar itu wilayah-wilayah yang sangat jauh untuk didatangin. Ya beda dengan kayak Batam dengan kota kecil. Biasanya DC 1 hari muter aja datang semua itu. Apalagi kayak Jakarta, kota padat kan, datengin aja sampai selesai. Tapi kalau kayak wilayah-wilayah Sumatera itu kan jaraknya jauh. Makanya itu mengapa kalau dia lagi rame di satu daerah, kemungkinan dia akan datangnya itu hanya 1 kali aja. Karena dia akan mendatangin orang lain lagi dalam satu daerah itu yang jaraknya juga lumayan jauh. Gitu ya konteksnya untuk kedatangan DC di luar dari wilayah Jakarta. Lanjut lagi, itu ada Cbank. Nah kalau Cbank ini hanya wilayah Jakarta ya, Jabodetabek, itu lagi rame-rame banget ya. Ada yang sampai telepon ke kantor, bahkan ada yang didatangin pembantunya di rumah, kebetulan dia lagi nggak datang. Nah orangnya ngamuk-ngamuk. Nah di sini banyak menyarankan untuk lapor aja langsung ke Bank Indonesia, jangan ke OJK, karena Cbank itu adalah perbankan di bawah naungan dari Bank Indonesia gitu ya. Terus lagi itu ada Tunaiku. Nah ada seorang teman yang bilang, Mbak sampaikan kepada teman-teman yang lainnya, saya datangin sama Tunaiku di wilayah Bandung, saya udah galbay 2 tahun baru ini datang. Berarti bisa kita kategorikan untuk wilayah Bandung, untuk yang galbay Tunaiku yang udah lama nih, dari awal galbay kalian nggak datangin, nah kemungkinan besar nanti akan datangin, apalagi yang galbaynya tahunan, karena konsentrasinya informasi dari teman saya ini, dia bawa banyak berkas Mbak, tapi saya lihat berkasnya itu yang udah galbaynya di atas 1 tahun. Nah itu kemungkinan dia akan datang. Tapi ingat, yang datang ini informasinya baik, cuma disuruh datang aja terus difoto. Jadi satu aja kuncinya, jangan janji bayar.
Tuh ya. Lanjut lagi Shopee. Shopee lagi rajin. Saya sudah pernah buatkan vlog juga buat kalian. Shopee rajin banget. Jadi kalau kalian dengarkan satu vlog katanya nggak ada DC-nya, terus dia bilang lagi satu VT atau video Tita nggak ada DC-nya, saya sampaikan di sini DC-nya ada. Lagi rame pihak ketiga. Bahkan ada yang galben cuma 1 juta didatangin sama DC-nya. Lanjut lagi yang terakhir itu adalah Kredivo. Nah ini pasti ya. Kredivo katanya visit malam-malam sekitar jam 10 malam di wilayah Tangerang. Padahal udah jam 10 malam nih ya informasinya ya. Ada seorang teman nggak sempat videoin, tiba-tiba diketok pintunya jam 10 malam DC-nya datang. Terus saya sampaikan, next ke depan kalau udah lebih dari jam 8 malam ada DC datang, jangan lupa kak video kan. Karena itu hak kalian, khawatir DC-nya itu entah dari mana tiba-tiba datang kalian dan bisa saja dia berbuat hal-hal tidak mengenakan apalagi sudah jam 10 malam. Jadi ingat segala sesuatunya wajib ada buktinya sebelum kalian melapor, dan ingat sekali kalian galbay di pinjol legal insya Allah masih aman. Kalau kalian galbay di pinjol ilegal pun juga masih aman. Jadi pastikan kalau kalian sudah tahu bahwa pinjol kan adalah ilegal, jangan bayarkan. Karena apa? Kalau dibayarkan pun percuma, tetap kalian juga akan jadi sasaran mereka. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Yang kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.